Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kak Paula harap di tahun 2021 ini adik-adik selalu bersemangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kita masih secara online, tapi Kak Paula ingin adik-adik semua selalu membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan. Nah, pagi ini kita sama-sama mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, lalu nanti kita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Yuk, semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru ini. Tuhan, kami mau bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan biarlah apa yang kami dengar, kami dapat lakukan sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita tonton lagunya dan kita memuji Tuhan. Mari. Dadah. Adik-adik, kita harus saling mengasihi. Kita harus menjadi anak-anak pembawa damai. Seperti pujian tadi, Tuhan Yesus mencintai semua anak-anak dari segala suku bangsa. Kita juga harus menjadi anak-anak pembawa damai. Sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengar cerita tentang Yohanes, ya. Yuk kita dengarkan cerita berikut ini. Adik-adik, apakah mendengar sesuatu? Suaranya seperti ini adik-adik. Bertobatlah, bertobatlah, berikan dirimu dibaptis. Bertobatlah, bertobatlah. Apakah adik-adik mendengarnya? Siapa coba? Ya, tadi Kak Paula udah kasih tahu ya. Iya, itu adalah suara Bapak Yohanes Pembaptis. Bapak Yohanes berseru-seru kepada orang supaya bertobat, tidak berbuat dosa lagi, dan mau dibaptis. Bapak Yohanes melihat perilaku orang-orang pada saat itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya mereka diajak untuk datang kepada Tuhan. Mereka dibaptis dan diajak untuk bertobat. Jadi tidak berbuat dosa lagi kalau bertobat itu. Tahu nggak? Bapak Yohanes Pembaptis itu tinggal di padang gurun. Pakaiannya dari jubah bulu unta dengan ikat pinggang kulit. Pakaiannya sangat sederhana. Nih, yang paling seru, makanannya gak sama kayak kita adik-adik. Apa coba makanannya? Makanannya belalang serta madu hutan. Wah,
itu nggak biasa dimakan sama kita ya. Itu adalah makanan yang tersedia di padang gurun. Meski demikian, Bapak Yohanes Pembaptis memiliki tugas yang sangat penting. Coba apa saja tugasnya? Tugasnya adalah, coba adik-adik simpan tangannya di mulut, dua-duanya. Ya, Bapak Yohanes itu berseru-seru di padang gurun. Dengan mulutnya dia memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, Bapak Yohanes berteriak-teriak untuk orang-orang bertobat, dibaptis, percaya akan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Yohanes ini tugasnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mengajak semua orang mempersiapkan hati menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau adik-adik menjadi anak-anak yang seperti Bapak Yohanes lakukan, yaitu menceritakan, mengabarkan kabar baik buat semua orang. Menjadi anak-anak pembawa damai, tidak berbuat dosa lagi. Bertobat itu artinya tidak berbuat dosa lagi, tidak melakukan hal-hal yang gak baik, hal-hal yang gak disenangin oleh Tuhan. Seperti apa? Membantah itu melawan orang tua, terus marah-marah. Atau kalau mama bilang jangan diambil ya, ini buat kakakmu, diambil. Itu sama aja apa coba? Mencuri ya. Nah, makanya adik-adik belajar untuk melakukan sesuai perintah Tuhan. Mengasihi papa dan mama, memaafkan kesalahan saudara atau teman, menolong, dan menjadi pembawa damai dengan menceritakan firman Tuhan. Oke? Kak Paula percaya adik-adik bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu menjadi anak-anak pembawa damai, menjadi anak-anak yang taat dan patuh akan orang tua. Ya, firman Tuhan hari ini kita buka dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yuk, adik-adik baca bersama-sama ya. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kak Paula akan bacakan di ayat 2. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, itu sebabnya tugas Bapak Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, cerita firman Tuhan tidak Kak Paula panjangkan lagi. Kak Paula percaya adik-adik dapat mengerti akan cerita firman Tuhan pagi ini. Kak Paula juga tahu Tuhan Yesus akan memberikan pengertian di dalam hati adik-adik melalui Roh Kudus-Nya tentang cerita firman Tuhan pagi ini. Yuk, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik bisa hafalkan di Mazmur 119 ayat 11a. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Gampang kan? Hafalkan ya. Nah, adik-adik mengerti kan akan cerita firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang si pembuka jalan, pembawa damai. Kita juga anak-anak Tuhan harus bisa menjadi anak-anak pembawa damai untuk sesama kita, seperti Yohanes yang dicerita hari ini. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yaitu anak-anak yang membawa damai buat orang-orang di sekeliling kami. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini di mana pandemi belum usai, biarlah kami dapat selalu berharap berserah hanya pada Tuhan. Kami bisa mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, selalu rajin menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan kami juga tetap bisa menjadi anak-anak yang membawa damai, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah tetangga kami. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang membawa damai seperti Tuhan Yesus yang selalu menjadi teladan bagi kami anak-anak sekolah minggu GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mau melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan yang pimpin dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita ibadahnya sampai di sini. Ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kak Paula harap adik-adik selalu ingat-ingat akan firman Tuhan dan ayat hafalan yang sudah Kak Paula bagikan. Oke, Kak Paula percaya adik-adik adalah anak-anak yang membawa berkat buat orang-orang di sekitar. Menjadi pembawa damai dan anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya. Sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.